Anyway, kalau misalkan tips buat yang mau SBMPTN tuh menurutku ya kalian belajar aja sungguh-sungguh karena emang saingannya tuh banyak banget di Indonesia nih. Ada yang ikut les, ada yang kerjain tryout, terus ada yang kayak belajar sendiri juga gitu. Sebenarnya tergantung sama kalian, kalian maunya gimana, belajarnya berapa lama. Tapi saranku sih apa ya, mulainya lebih awal aja, jangan kayak mendekati ujian baru belajar gitu. Jangan lupa istirahat lah, jangan push yourself gitu. Speaking of that, gue pengen nanya juga, kira-kira menurut lu, mungkin nggak buat adik-adik kelas kita ini yang mau ujian SBM, tapi belajarnya sendiri, Oh, tanpa bimbel? ya sebenarnya tergantung sama orangnya juga sih. Kalau misalkan dia emang bisa, dia bisa belajar sendiri juga karena emang setauku les di apa yang untuk persiapan SBM tuh cukup mahal gitu kan. Misalkan ada yang mau belajar sendiri, kayak dia fokus di kamar tuh bisa sebenarnya kalau dia mau, kalau dia niat gitu. Ya. Berarti dengan membeli kayak buku-buku gitu udah cukup lah, kan ada banyak tuh gue lihat di Gramedia. Banyak latihan, SBM. banyak kerjaan tryout gitu. I think I kind of agree with that. Karena gue juga pas mau ujian ke sini, buka bimbel kan. Gue sempat bimbel lah 1 semester. Habis itu gue keluar karena gue rasa mahal dan gue gak gitu belajar di sana. Dan ya akhirnya gue belajar sendiri dan menurut gue juga mungkin. Dan kembali lagi lu harus disiplin lah. Intinya tuh harus disiplin menurut gue. Benar-benar. Lu gak boleh kayak bedanya kalau bimbel kan lu ke les gitu. Dan mau tak mau di sana pasti belajar kan. Udah ada waktunya. Sementara kalau belajar sendiri takutnya tuh lu jadi menunda-nunda, which is yang terjadi ke gue lah. Gue juga menunda-nunda sampai kayak last minute baru gue belajar. So yeah, I think it's really possible lah. It's really possible. I should agree with that. Menurutku kalau misalkan mau belajar sendiri itu kalian harus atur jadwal lah, tiap hari minimal jam 2 jam belajar gitu. Jangan ditunda-tunda karena kalian pikir aja kayak gini, kalau kalian nggak belajar itu saingan kalian lagi belajar gitu. Kalian jangan mau kalah gitu sama saingan kalian. True. Ya, dan you mentioned about buat jadwal, dan gue setuju banget sama buat jadwal. Itu harus banget, kita harus jadwal. Mungkin kesannya kayak kok apa kali ya, strict kali, kok kuno kali itu, tapi itu yang paling efektif. Karena ketika lu udah bisa tentu ini, pokoknya setiap hari gue setelahnya makan malam sampai 2 jam misalnya, 2 jam setelah makan malam, selama full itu, gue blok untuk belajar doang. Nah itu jadi efektif, setiap hari ketika lakuin, lu jadi gak, gue males kayak ini. Ketika lu udah jalanin itu setiap hari, itu udah jadi kebiasaan sehingga udah ada nih motivasinya untuk lu belajar waktu itu. Nah, ya another thing, gue pengen nanya juga, kira-kira maybe ketika gue post video ini mungkin udah bulan depan, maybe gue juga gak bakal sempat lagi lah untuk interview lu lagi entar. Gue pengen nanya nih, kira-kira bagi yang maba baru kuliah di PTN gitu udah keterima, apa sih tips buat kamu gitu, buat mereka-mereka yang baru kuliah di PTN gitu keterima, terutama bagi yang perantau nih, karena kan jauh nih dari rumah. Menurutku kayak cari-cari aja kating-kating kalian dari sekolah kalian lah misalkan. Dan kalian tanya-tanya aja misalkan tentang gimana kosan di sana, terus makanannya, atau misalkan kuliahnya gimana gitu. Cari aja info. Tiap tahun tuh mereka juga pasti tanya katingnya juga gitu. Sebenarnya turun-temurun gitu. Terus apa ya, kenalan dengan sebanyak mungkin orang di sana karena emang nantinya emang kampus itu tempat untuk mencari koneksi buat kalian misalkan mau kerja nanti juga lebih oke gitu. Kalau misalkan kalian mau lomba bareng juga bisa, belajar bareng juga bisa gitu. Sebenarnya ya kenal sebanyak mungkin orang, terus ikutlah organisasi atau kepanitiaan gitu kan. Jangan kuliah pulang gitu. Katanya istilahnya kupu-kupu lah katanya gitu. Nah, ikut organisasi, terus kalau ikutan organisasi itu pilih-pilih lah, jangan kayak ikut semuanya gitu. Nanti kalian yang kewalahan sendiri malah hilang sana hilang sini gitu kan. Kalau hilang itu kan nanti juga apa reputasi kalian di mata orang lain itu lebih buruk gitu daripada ya gitulah. Jadi ikutlah organisasi aktif itu biar buat kalian kembangin skill kalian juga nanti untuk misalkan mau ngelamar kerja juga bisa ceritain pengalaman kalian gitu. I see, cool. Ya, ini juga sebuah bukan kendala lah, lebih ke kayak kekhawatiran atau juga ada beberapa pandangan berbeda nih.
Kadang kan orang beneran kayak mengagung-agungkan, oh lu harus ikut organisasi, harus aktif. Jadi dia sebagai maba ada yang kayak kelepasan gitu. Ikutnya terlalu banyak, jadinya stres sendiri karena nggak bisa belajar, nggak bisa ini, nggak bisa itu. So it's a good point ketika lu bilang lu harus pandai memilih-milih gitu. Jadi milih yang benar-benar lu bisa komitmen. Ya, Ya, benar-benar. cool, that's right. Dan Jangan lupa juga kalau tujuan utama kalian kuliah kan untuk akademik kalian. Jadi akademik kalian juga harus diperhatikan gitu. nah, berarti ini sebagai pendukung gitu ya untuk kayak karir kita ke depannya juga. Dan Benar-benar. social life lah kira-kira. Ya, I think that's a good point. Gua sendiri sih gak gitu ikut organisasi ya. Gak ada, gua bahkan kayaknya kepanitiaan cuma ikut sekali, itu pun gak gitu super fokus gitu. Maksudnya gue cuma kayak bantu ngedit-ngedit video gitu. Dan maybe kalau gue boleh kasih pendapat gitu, I think itu juga tergantung gimana lu gunain waktu luang kamu. Sebenarnya menurut gue fine-fine aja. Maybe lu ada kesibukan lain misalnya. For my case, misalnya gue ada kerja. Gue kerja paruh waktu, gue kerja di, gue kerja itu. Jadi waktu gue udah lumayan tersita tersana. Dan bagi yang nanya misalnya menurut gue apakah gue nyesel atau apa gak ikut organisasi I think is fine. Gue gak nyesel sampai sekarang. I think bahkan itu lebih cocok untuk diri gue sendiri. Karena ketika organisasi itu gue kadang merasa gak nyaman gitu. Dan gue belum ketemu lah istilahnya, belum ketemu yang benar-benar pas sama gue gitu. Jadi gue gak mau paksain. Sebenarnya itu alasan utama gue juga. Gue gak mau paksain masuk ke suatu tempat, habis itu gue gak nyaman juga. So itu kira-kira pandangan gue. Dan ketika gue kerja juga, gue cari yang bisa relevan dengan atau bisa menambahkan skill yang gue perlu lah untuk kerja nanti. Ada gak sih kira-kira, gue pengen nanya nih, yang di ITB gitu, yang dia itu sambil kuliah, sambil kerja gitu kan, banyak nih orang yang sebenarnya pas kuliah tuh mereka juga sambil kerja. Kira-kira memungkinkan gak bagi mereka yang kuliah di ITB itu sambil kerja? Menurutku di tahun pertama-tama itu banyak yang ikut organisasi, tapi kalau untuk kerja ada beberapa yang aku kenal kayak gitu, tapi kebanyakan kalau misalkan mau kerja gitu lebih banyak waktunya di semester akhir sih, di semester 7 atau 8 gitu kan, sisa SKS-nya lebih dikit. Nah itu bisa digunakan untuk sambil kerja gitu. Atau enggak sebenarnya di ITB itu liburannya yang di bulan Mei gitu cukup panjang gitu, kayak 3 bulan, itu bisa dimanfaatin buat magang gitu. Ya, magang itu menurut gue penting sih, karena perbagus CV juga, lu jadi ada pengalaman kerja beneran. Dan ya ketika lu mention about kerja, gue jadi keinget nih tiba-tiba. Kadang kan, maybe secara finansial kita agak kesulitan, ada yang agak kesulitan misalnya. Jadinya, gak mungkin nih gak kerja, perlu kerja. Tapi ketika masuk, takutnya FOMO gitu, gak ikut organisasi, sementara waktunya udah mepet. I think, kalau dari perspektif gue kata pendapat lu gimana? Dari pendapat gue sih, I think it's fine-fine aja kamu tetap kerja. Yang penting kamu tetap ada perbanyak skillmu gitu. Dan bahkan ketika kerja is fine. Ketika lu di interview kerja antarnya, setelah tamat gitu, menurut gue so far, selama lu bisa menjelaskan apa skillmu, gimana lu gunain waktu lu gitu selama ini. Benar-benar. Mereka bakal oke-oke aja, gak harus kok. Oh lu harus ada ketua organisasi A, ketua organisasi B. Benar banget. Sebenarnya yang penting tuh kayak kontribusi lu gitu juga sih, kayak misalkan lu ikut banyak organisasi tapi lu nggak ada kontribusi apa-apa gitu, nggak bisa lu ceritain waktu interview kerja gitu, sebenarnya itu juga sia-sia aja itu. Yang penting sama aja bohong. Yang penting lu bisa cerita kayak skill lu di sini gimana gitu, kalau misalkan kerja kelompok lu gimana gitu, nah itu sebenarnya juga bisa gitu. I think that's a really good point yang gue pengen kasih tahu ke gue. Kalau gue sempat FOMO nih, gue cerita gue sempat FOMO. Pas gue datang pertama kali, kan ada nih kayak, kita ada lah banyak acara-acara gitu. Habis itu juga ada asosiasi pelajar Indonesia di NJS gitu. Lalu dari setiap ketemu orang gitu kayak, oh lu ikut ini gak, lu ikut itu gak? Lalu kayak terdoktrin gitu. Terdoktrin di kepala kita, itu kayak benar. kita harus ikut kayak di push gitu. Jadi gue sempat FOMO, gue nih daftar. Daftar, tapi terakhir gue nanya lagi ke gue, wah ini FOMO ini kok gue kayak enjoy nih, gue jadi dia bukan enjoy, bukan mau, tapi terpressure gitu untuk ikut itu. Ya, So mungkin
Ya. So you go Gue first, you go lihat first. teman-teman gue juga banyak yang ikut ini ikut itu jadi kayak minder gitu kan sama mereka. Tapi sebenarnya ya tergantung sama diri kalian juga bisa kayak gitu atau enggak gitu. Jangan maksa ikut banyak biar keren gitu di mata orang. True. Di LinkedIn-nya full gitu kan atau gimana. Yeah. Tapi kalian sebenarnya nggak bahagia dengan apa yang kerjain gitu. Kayak Ya jadi peer sebenarnya pressure kan gitu lah. emang sih gue relate banget dulu waktu maba emang baru masuk, oh kalian harus aktif organisasi gitu oke. Gitu lah. Kurang lebih sini juga ada peer pressure seperti itulah bisa gue bilang. Jadi gue sempat FOMO gitu, takut ketinggalan gitu. Jadi kayak sempat minder karena ada beberapa yang gue ketolak gitu, yang benar-benar agak kompetitif, yang gue tertarik lah. Tanda kutip tertarik ya pas itu. Karena setelah gue pikir-pikir, I think I'm better working gitu. Dan I think setelah itu karena itu gue jadi kerja. Setelah gue gak gitu ikut organisasi, gue ngisi waktu gue dengan kerja. Karena ini gue kok jadi cerita sih. Kalau gue cerita singkat aja, itu kayak gue merasa karena kuliah di sini kan biayanya lumayan mahal. Jadi gue kepikir kayak mungkin gue better gue cari kerja nih biar at least gue bisa menutup membantu biaya sedikit. Sampai menutup semua agak sulit dan tidak bisa menurut gue kalau kerja part time. Tapi untuk biaya hidup minimal bisa membantu lah. Untuk biaya hidup bisa lah. Tapi kalau untuk sampai biaya uang kuliah agak berat. So that's why ketika itu gue jadi kepikiran buat kerja. Itu salah satu alasan kenapa gue kerja part time di sini. Dan I think more or less gue lumayan satisfied dengan hal itu karena dari ketika gue kerja gue juga ada skill-skill yang gue dapat gitu. Dan ketika gue interview juga bermanfaat. Dan bahkan kan gue awalnya dari ngajar les, lalu terakhir ikut jadi asisten dosen juga. Pas interview gitu juga jadi lebih gampang. Oh lu udah pernah ngajar gitu. Dan menurut gue daripada gue habisin, ini gue bukan gue menjelek-jelekkan organisasi, tapi karena gue belum ketemu yang pas, daripada gue maksa nih diri gue gak seneng, gue gak apa, gue capek, udah tuh gak dapat duit lagi, gak dapat apa-apa, so I gain nothing. So setelah gue pikir-pikir, oh I think mungkin ini jalan Tuhan untuk gue gitu. Kenapa gue jadi kerja gini, gue jadi ikut itu. Nah, jadi kalau tuh gue boleh cerita sedikit lah. So bagi maba-maba, jangan FOMO. Organisasi itu bagus, tapi kalau memang belum ketemu yang pas atau apa, jangan dipaksakan itu. Nanti jadi stres. Jadi cari aja yang bisa mengisi waktu luang lu secara produktif. Itu yang paling penting untuk sama bisa menambah skill lo gitu. Iya, itu yang paling penting.